Masih kompak juga, Pak. Masih kompak juga ya Pak ya. Oke, jadi intinya kalau untuk mantan pemain sudah kompak. Kalau untuk pengurus Pak? Ya. Udah. Halo. Halo dengan Skambel TV hijau kali ini di samping saya pahlawan kita di Perserikatan Pak ya, tahun 85. Itu penendang penalti terakhir ya, mungkin dalam beberapa minggu ini juga sering diinformasikan oleh teman-teman konten kreator gitu ya. Jadi inilah beliau sudah ada di Kebun Bunga saat ini dan beliau dapat apa ya, kayak apresiasi lah dari manajemen gitu. Nah, sekarang kita mau nanya. Halo Pak, sehat Pak? Pak, kira-kira gimana nih Pak tanggapan Bapak, manajemen ternyata tanda kutip nih memperhatikan ini mantan pemain-pemain PSMS dan bisa dibilang Bapak juga berjasa lah untuk sebuah prestasi untuk PSMS Medan. Kalau tanggapan Pak Mamek sendiri gimana Pak kira-kira dengan adanya bantuan dari pengurus kali ini Pak? Yang pertama saya terharu. Nggak nyangka gitu. Jadi Bapak terharu, tidak menyangka. Sebelumnya itu Pak, apakah memang ada pengurus yang menghubungi langsung kepada Bapak atau memang ini sebuah, mohon maaf, kejutan buat Bapak atau gimana Pak? Diundang hari ini. Sudah ada beberapa sudah diundang Pak ya? Atau anak-anak itu latihan sama atau undang. Oh, seperti itu Pak ya? Apa namanya? Hal-hal. Oh, jadi memang diundang. Oke, Pak, kalau Bapak sendiri mengikuti nggak Pak untuk PSMS kita kali ini setelah Bapak mungkin pensiun dari PSMS lah kita bilang, ada mengikuti lagi nggak Pak tentang prestasi PSMS Medan kali ini Pak? Mungkin sekali enggak ya, Iya. tapi gimana pun saya tetap terpanggil gitu. Iya, untuk melihat juga dari televisi mungkin Pak ya. Jadi kalau untuk terakhir sekali ke Kebun Bunga kapan tuh Pak? Bapak ingat? Lama kali. Udah lama kali Pak ya. Oh, seperti itu. Kalau Bapak sendiri memang kalau untuk posisi sendiri nih untuk masyarakat Kota Medan atau anak-anak muda nih, posisi Bapak dulu ketika aktif bermain sepak bola posisinya apa sih Pak? Kiri luar. Kiri luar. Wah, jadi umpan-umpan crossing lah kemarin itu umpannya. Pemain kidal berarti Pak? Memang kidal atau gimana Pak? Enggak. Dua-dua ya? Oh gitu. Jadi kalau Bapak sendiri melihat Pak, mungkin di zaman Bapak oke lah masih Perserikatan juga dan tahun 80-an. Perbedaannya kalau Bapak melihat dan mengamati pemain-pemain sekarang ini baik PSMS Medan ataupun yang di luar dengan zamannya Bapak dulu, ada nggak sih Pak? Perbedaan yang paling Bapak mencolok kayaknya bagusan kami lah di zaman-zaman dulu itu atau gimana Pak kira-kira Pak? Saya rasa motivasi pemain itu kurang. Oh, motivasi pemain apalagi yang berseragam hijau seperti yang Bapak kenakan kali ini ya. Oh, jadi menurut Bapak itu fighting spiritnya nggak kayak zaman Bapak dulu ya? Wah, kompak gitu. Oh gitu ya. Kalau zaman dulu kekompakannya gimana sih Pak? Bisa terjalin itu, bisa sampai mungkin ketawa-ketawa sama atau gimana? Ya, begitu loh. Kalau apa di mes sama-sama gitu. Oh gitu ya. Jadi ada kebersamaan yang betul diciptakan gitu Pak ya. Dulu mesnya memang di Kebun Bunga atau di Teladan? Di Kebun Bunga juga. Jadi kalau Bapak melihat Kebun Bunga zaman Bapak dulu tinggal di mes dengan sekarang, apa sih yang perbedaannya Pak? Boleh jauh beda Pak ya. Dulu kamarnya di mana sih Pak kalau Bapak ingat sendiri? Oh, sebelah ujung ya. Oh gitu. Oh, dulu belum ada. Ya. Karena belum ada waktu saya. Oh gitu ya. Oh gitu. Junior usia berapa Bang? Usia 18 Bang. Ya, Kamera kan aja Bang. Ini kameramen dibayar mahal-mahal, kenapa tidak ngamerakan? Oh iya maaf. Saya minta gratisan, minta maaf. Karena kawan Bang, kawan. Gitu ya Pak. Jadi kalau menurut Bapak pemain-pemain sekarang itu militansinya yang nggak ada. Kalau Bapak dulu, zaman-zaman Bapak dulu makanya kita terkenal dengan rap-rapnya mungkin Pak ya. Oh gitu ya Pak ya. Kalau zaman dulu tuh Pak yang paling ditakuti selain Persib Bandung siapa sih Pak? Makanya kalau kita kan mohon maaf ketika partai-partai itu bilang El Clasico nih, PSMS Persib Bandung gitu. Kalau zaman-zaman Bapak dulu yang paling Bapak kira-kira ini lawannya paling keras ini untuk siapa sih Pak? Ujung Pandang. Ujung Pandang, PSM itu berarti Pak ya. Kenapa mereka itu Pak? Apakah gara-gara memang karakternya sama dengan Medan ya, keras gitu juga? Oh gitu Pak ya. Oh, jadi itu dongan-dongan. Jadi kalau Bapak cerita dulu itu di tahun 80-an itu yang paling agak menegangkan pertandingannya adalah PSM Makassar. Ujung Pandang dulu Pak ya, belum Makassar karena memang satu tipikal ya Pak ya. Ya. Gitu, siap-siap. Kalau untuk ini sendiri Pak, Bapak pernah untuk setelah memenangkan Perserikatan kemarin pernah dipanggil untuk seleksi timnas atau gimana Pak? Oh enggak ya. Tapi zaman Bapak dulu yang dari PSMS siapa aja Pak yang dipanggil timnas?
Yusni, Sakum, Iya, banyak tuh. banyak ya Pak ya. Memang pada saat itu memang bisa dikatakan PSMS Medan merajai sepak bola juga di Indonesia Pak ya. Oke, jadi Pak, kalau Bapak sendiri ada nggak Pak masukan-masukan untuk pemain-pemain sekarang Pak? Selain tadi meningkatkan yang namanya kekompakan, meningkatkan semangat, ada nggak Pak untuk pemain-pemain PSMS terutama nih Pak yang kita yakin pasti kan kalau melihat menonton apa yang Bapak sampaikan ini mungkin akan lebih terpacu lagi untuk bisa mengantarkan PSMS Medan untuk ke Liga 1 Pak. Ada nggak Pak? Saya rasa ini yang paling utama itu motivasi tadi. Motivasi tadi Pak ya. Kalau menurut Bapak, iya Pak? Karena gini, rasanya apanya kurang itu, gregetnya kurang. Gregetnya kurang ya. Motivasinya jadi greget bermainnya juga kalau Bapak tengok nggak kayak zaman Bapak dulu ya. Kalau dulu, apalagi saya masuk ganti teman, semangatnya lain, beda. Oh gitu ya Pak ya. Baik. Yang- Kapan nih PSMS? Yang sudah kendor balik lagi. Balik lagi. Gitu ya. Jadi intinya pergantian pemain itu justru yang lain justru makin semangat, ada kawan datang yang baru ibaratnya gitu Pak ya. Oh, itu Medan memang backup kita kuat idola. Itu dia. Tahun berapa sih Pak di PSMS pertama kali Pak dan sampai tahun berapa di PSMS? Awalnya di PSMS Medan Pak Muhammad? 77 sampai dengan 85. Berarti Bapak berapa kali mengantarkan juara tuh Pak untuk PSMS? Sekali aja yang tahun 85 itu aja. Untuk juara PSSI ya. Iya. 83? Laila juara, Oh gitu ya. Yang 83? Yang tahun 83 itu Pak? nggak maju. Oh nggak main di situ ya? Oh gitu. Jadi intinya dari tahun 77 sampai dengan tahun 85 terakhir ya Pak ya. Saya itu pensiun ya. Setelah itu memang pensiun atau pindah klub Pak? Langsung lah. Pensiun ya? Wow, oke. Jadi tadi beliau sampaikan, seorang senior kita juga di sepak bola menyampaikan bahwasanya ya spartanitasnya itulah yang perlu dijaga, tipikal Medan yang keras itu tetap harus dijaga gitu Pak ya. Kalau masyarakat dulu Pak bedanya ketika menonton PSMS gimana sih Pak? Ketika tahun 80-an itu. Dan mohon maaf, itu ketika lawan Persib Bandung itu kan katanya sampai stadion Senayan itu sampai 100.000 sampai di Sentil banget. Iya, itu pendukungnya kita semua atau pendukungnya Persib itu Pak? Campur ya. Tapi nggak ada rusuh tuh Pak ya? Enggak. Tapi kalau kita kalah bukan rusuh. Penonton kita di atas. Oh, penonton kita di atas, yang Bandung di bawah pada saat itu. Oh gitu. Jadi kalau Bapak yang paling ingat ketika nyanyian oke lah, pasti ada nyanyian Pak. Yang paling Bapak ingat ketika misalnya bikin semangat lagi dari penonton-penonton Medan apa itu Pak? Lagu apa kira-kira yang Bapak ingat? Kan ada lagu itu, lagu di kota itu. Di Silitonga. Oh, Sing Sing So. Sing so kok di Silitonga Kakang? Tidak. Bapak ingat nggak apa lagunya? Lupa Kalau lah. zaman sekarang ini kan kami di sini anak-anak Medan gitu kan. Kalau Ada lagunya itu. SMS. Selalu menang. wow, PSMS Medan selalu menang. Nah, itu bisa jadi theme song kita juga wah, ya kan? Kayak tim abang Liverpool. Maaf, Arsenal ya. Pak, kalau tim Bapak sendiri kalau di luar negeri ada nggak Pak yang Bapak sukai gitu? Zaman-zaman dulu Bapak tonton gitu? Mana tonton? Iya, yang dulu zaman dulu Bapak atau sampai sekarang? MU. Memang dari dulu menu Pak ya. Wow, berarti Bapak ini Dennis Low. Wah, itu kan Dennis Low tuh di situ juga ya? Nggak kenal ini Pak, wajah-wajah muda nggak tahu dia. Chelsea itu. Apa Dennis Low Manchester City, Manchester United? Yang salah, nggak ngerti juga. Jadi kapan Bapak ke Teladan Pak? Sebelumnya Pak nonton Terakhir kali PSMS? teladan nonton PSMS kapan Pak? Tahun berapa? Yang berapa? Sudah masuk Liga 1. Oh, masuk Liga 1 ada terakhir Pak ya. 2-3 tahun lalu Pak. Nonton juga ya. Terus mohon maaf Pak, ini khusus selain ini Pak, untuk harapan Bapak lah. Doanya. Harapan Bapak untuk PSMS, mantan pemain PSMS Medan itu seharusnya pengurus bagaimana Pak? Kalau Bapak masukkan Bapak ini, agar kiranya kan tadi awal tuh Bapak ceritakan ketika di PSMS itu kompak sudah muncul. Nah sekarang gimana Pak kira-kira? Tapi sekarang Bapaknya udah kompak, latihan bersama untuk latihan bersama. Oh ada antar yang mohon maaf yang tanda kutip alumni PSMS Medan ada juga Pak ya? Semua memang gitu. Masih kompak juga Pak. Masih kompak juga ya Pak ya? Oke, jadi intinya kalau untuk mantan pemain sudah kompak. Kalau untuk pengurus Pak, harapan Bapak, karena bagaimanapun kan bukan hanya kalau bisa semuanya nih yang dilihat ya kan Pak. Zaman dulu juga yang beri prestasi sampai tahun ini yang juga yang kita berharap memberikan prestasi kembali. Apa sih Pak untuk pengurus? Ya
Kalau untuk lulus mau tahu dengan anak buah tuh. Iya, oke. Siap. Jadi lebih mau tahu lagi dengan bagaimana gitu Pak ya. Pemain-pemain itu tadi ya Pak ya. Oke. Doa itu untuk aja. PSMS nih. Hah? Doa untuk PSMS. Oke, doa Bapak sendiri untuk PSMS Medan gimana Pak yang masih berjuang kita di Liga 2? Moga-moga mereka Ya. dapat melewati motivasinya. Oke. Motivasi kembali. Kembali Liga 1 ini. Naik Liga 1 itu dia intinya. Itu intinya. Jadi motivasi diaduk lagi dongan-dongan, kemudian mudah-mudahan dengan motivasi dan teamwork tadi itu, ya itu dia yang kita inginkan. PSMS balik dulu ke Liga 1 dan mudah-mudahan bisa, karena belum pernah lagi berprestasi ya setelah ajang profesional, bisa kita capai sesuai dengan doa beliau. Iya, sesuai dengan. Pak, sedikit dulu wartawan siapa aja Pak? Masih kenal nggak atau dekat sama siapa di Sumut? Bul, Pak Bibul, udah meninggal ya? Udah meninggal? Umar, Umar, Orlan udah meninggal. udah meninggal. Sering itu aja. Ya, oh, saya juniornya Pak Bibul di SIP. Oh ya, beliau ini dari SIP Pak. Oh, dari Pak Bibul dulu dekat Pak ya? Sampai ikut ke sana juga katanya yang liput ya? Ikut Jakarta ikut. Ikut ya? Oh gitu. Oh, gitu Siap, ya. siap. Apa tuh Pak, kenangan sama beliau ada nggak? Sama Pada saat juara tuh lah. Apa? Dia itu ngumpul di sana. Nah, Dekat lah berarti sama tahun semua Pak ya. Ada lagi? Siap. Ada pertanyaan berikutnya Bang? enggak. Nggak ada ya. Oke, baik. Penutup. Oke, dongan-dongan Skambal 2 TV yang hijau kali itu kita sudah berbicara dengan legend PSMS Medan yang pernah memberikan kontribusi juga kepada PSMS Medan, juara di Perserikatan di tahun 85, dan pada saat itu juga katanya pecah rekor sampai ratusan ribu penonton memadati Senayan pada saat itu. Sekarang kan udah ganti ya jadi GBK ya. Tapi intinya itulah fanatisme yang dulu, bahkan beliau sampai tahu tuh yang di bawah tuh rata-rata dari Jawa Barat ya kan? Yang di atas itu Sumatera Utara. Halak kita sudah. Dan akhirnya dengan semangat itu tadi, dan tidak ada rusuh-rusuh juga, jadi harapan kita buat supporter kalau nanti PSMS main lagi baik dimanapun berada, kalau kita datang jangan rusuh-rusuh. Iya, itu dia. Dan ya tetap buat pemain, masukan dari senior kita, jaga spartanitasnya. Itu aja. Makasih banyak, Iman Batak melaporkan. Thank you.